Klik menu buat akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan. Dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone. Dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu buat akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan. Dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone. Dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu buat akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan. Dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone. Dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, cara registrasi. Setelah itu, masukkan email atau nomor handphone dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu, buat kata sandi. Selesai. Gampang kan?
Download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu buat akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu buat akun baru. Pilih warga negara. Pilih sudah terdaftar. Jenis kepesertaan dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya.
Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu Buat Akun Baru. Pilih Warga Negara. Pilih Sudah Terdaftar. Jenis kepesertaan. Dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone. Dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu, buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang. Kabar gembira untuk para pekerja. Kini punya rumah jadi mudah dengan fasilitas pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas yang disediakan mulai dari KPR, pinjaman uang muka, pinjaman renovasi rumah, sampai pembiayaan perumahan pekerja dengan suku bunga murah. Persyaratannya juga mudah. Telah menjadi peserta minimal 1 tahun, tertib administrasi, dan membayar iuran rutin setiap bulannya. Prosedur pengajuannya juga gampang. Cukup datang ke bank, ajukan pinjaman perumahan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengecek data kepesertaan Anda. Bila memenuhi syarat, maka bank akan menyetujui pinjaman Anda. Ayo, tunggu apa lagi? Jadilah peserta BPJS Ketenagakerjaan sekarang. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu Buat Akun Baru. Pilih Warga Negara. Pilih Sudah Terdaftar. Jenis kepesertaan. Dan isi data diri. Bu Ika, apakah bisa dimulai, Bu? Heeh. Silakan Mas Wido, buka aja. Dalam, Dimulai aja. mulai suaranya pelan banget. Ah, halo. Sudah jelaskah? Sudah, Man. Dimulai Mas Wido. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Baik, mungkin sebelum kita mulai, bisa open cam semuanya nih, kayaknya tulisan semua nih. Kita nggak ngerti nih. Yang dari PT Sambuan siapa, dari apa, siapa ini, dari SHS Bumi Ayu. Ini mbak-mbak atau bapak-bapak, kita belum ngerti juga nih. Nah, it- ada yang double ya nih kayaknya. Loh, PT Sambuan hilang lagi. Sambuan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai ngobrol asik pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Kantor Cabang yang diwakili oleh Ibu Ika, Kepala Bidang Pelayanan. Terus yang terhormat para tamu undangan yang di sini ya. Yang kami hormati dan kami banggakan, pada pagi hari ini tema kita akan membahas mengenai jaminan pensiun. Yang mana jaminan pensiun mungkin dari teman-teman perusahaan banyak yang sudah mengerti tapi kurang paham mungkin ya. Lah, kalau misalkan nanti ada beberapa perusahaan atau teman-teman pekerja yang
belum paham mengenai apa itu jaminan pensiun, nanti akan langsung aja yang akan disampaikan oleh Mbak Yeni, yang paling imut sendiri dari kantor cabang Tegal. Tempat dan waktu kami persilahkan, monggo Mbak Yeni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu? Sudah Mbak Yen. Oke, ya. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu di sini tidak bosan ketemu dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai jaminan pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Boleh minta tolong di-share screen Mas Widu? Iya. Jaminan pensiun sendiri ini nanti akan dapat diberikan secara berkala. Pertama kali nanti di tahun 2030 untuk peserta yang telah mencapai usia pensiun Bapak Ibu. Jadi bagaimana syaratnya dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pengajuannya, di hari ini akan kita menjelaskan mengenai jaminan pensiun. Next. Ya, bisa next Mas Yudo. Ya, jaminan pensiun sendiri itu merupakan program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat hidup yang layak pada saat kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan pensiun itu sendiri ada dua Bapak Ibu, yang diberikan secara berkala dan diberikan secara langsung. Untuk manfaat berkala, ini pada tahun ini kami memberikan manfaat minimum sebesar 393.500 per bulan dan manfaat maksimumnya di Rp4.718.110 per bulan. Kemudian untuk manfaat sekaligus adalah manfaat yang diberikan secara langsam atau langsung beserta tingkat pengembangannya. Jadi ada bunganya Bapak Ibu yang kita kembalikan ke peserta. Kemudian untuk manfaat pensiun sendiri ada berbagai macam jenis Bapak Ibu. Yang pertama ada manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun janda duda, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun anak, dan manfaat pensiun orang tua. Untuk di tahun 2024 ini, upah tertinggi jaminan pensiun yang diperhitungkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp10.042.300. Jadi kalau misalnya ada gaji di atas Rp10.042.300 ini, yang tetap kita perhitungkan sebagai iuran jaminan pensiun maksimal di 10 juta tersebut. Next. Ya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan manfaat pensiun tersendiri ini ada usia-usianya Bapak Ibu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, di situ ditetapkan bahwa usia pensiun ditetapkan pertama kali pada tanggal 1 Juli 2015 di usia 56 tahun. Kemudian di 1 Januari 2019, usia pensiun ditetapkan menjadi 57 tahun. Selanjutnya akan bertambah 1 tahun setiap 3 tahun hingga maksimal 65 tahun pada tahun 2043 nanti. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang di sini tahun lahirnya otomatis kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Semisal tahun kelahirannya tahun 1959 sampai 1962, usia pensiunnya kapan? Usia pensiun yang ditetapkan sesuai aturan pemerintah yaitu 56 tahun. Bagaimana yang kelahiran 63 sampai 64? Yang kelahiran 63 sampai 64 nanti usia pensiunnya adalah 57 tahun. Begitu seterusnya hingga maksimal usia kelahiran 1979. Untuk kelahiran yang di atas 1978 akan menerima manfaat pensiun di usia 65 tahun. Jadi yang para millennials ini nanti akan bisa mengambil manfaat pensiun di usia 65 tahun. Selanjutnya. Ya, ini ada dua manfaat Bapak Ibu. Yang pertama manfaat berkala dan yang kedua adalah manfaat lamsam atau sekaligus. Untuk manfaat berkala,
Yang pertama, di sini ada manfaat MPHT atau manfaat pensiun hari tua. Ini akan diberikan kepada tenaga kerja paling cepat nanti di 1 Juli 2030 dengan persyaratan telah memenuhi masa iur jaminan pensiun selama 15 tahun atau 180 bulan. Kemudian, di sini juga ada manfaat pensiun cacat total tetap atau MPC, yaitu peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun dengan kepesertaan minimal 1 bulan dan tingkat kepadatan iurannya minimal 80%. Dan yang berikutnya ada di sini manfaat pensiun janda duda, manfaat pensiun anak, dan manfaat pensiun orang tua. Jika tenaga kerja tersebut meninggal sebelum mencapai usia pensiun, maka tenaga kerja tersebut dapat mendapatkan manfaat berkala jika dapat memenuhi masa kepesertaan jaminan pensiun minimal 1 tahun dengan tingkat kepadatan iuran minimal 80%. Kemudian untuk manfaat lamsam atau sekaligus ini diberikan kepada peserta yang tidak memenuhi kriteria di atas atau peserta yang merupakan tenaga kerja asing yang terlanjur didaftarkan, maka manfaat jaminan pensiunnya diberikan secara lamsam atau sekaligus. Next, Mas. Kemudian selanjutnya manfaat lamsam atau sekaligus. Ini Bapak Ibu, jika ada tenaga kerja yang belum memenuhi masa iur 15 tahun, maka yang bersangkutan mendapatkan manfaat lamsam jika telah timbul manfaat di usia pensiun. Tadi kan usianya ada jenjang-jenjangnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya misal dia tahun ini sudah pensiun tapi usianya masih 56, otomatis kan belum bisa mengajukan jaminan pensiun di tahun ini. Yang bersangkutan nanti bisa mengajukan jaminan pensiunnya di usia 59 atau 60 tahun nanti. Gitu. Yang akan diberikan secara lamsam. Kemudian untuk peserta yang meninggal dunia dengan masa pesertaan kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Jika memang baru terdaftar di perusahaan, kemudian terjadi resiko meninggal dunia, maka ahli waris juga mendapatkannya manfaatnya lamsam. Kemudian cacat total tetap dengan kejadian terjadi setelah terdaftar program JP kurang dari 1 bulan. Ini dalam hal misalnya tenaga kerja tersebut baru saja menjadi tenaga kerja baru terdaftar di program jaminan pensiun, misalnya baru 1 minggu terus meninggal dunia. Nah, itu maka manfaat yang diberikan juga lamsam tidak dapat berkala Bapak Ibu. Kemudian untuk WNI yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau pindah kewarganegaraan dengan ketentuan memenuhi atau tidak memenuhi masa iur 15 tahun, maka manfaat jaminan pensiunnya juga diberikan secara lamsam. Kemudian di sini ada penambahan Bapak Ibu untuk masa iur jaminan pensiun. Jika peserta telah memasuki usia pensiun, misal di tahun ini yang bersangkutan telah mencapai 58 tahun, berarti kan seharusnya 58 tahun di tahun 2024 ini telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat jaminan pensiun. Tapi yang bersangkutan masih bekerja di perusahaan Bapak Ibu dan masih ingin terus lanjut iurannya jaminan pensiun, maka peserta tersebut dapat menambah kepesertaan jaminan pensiun maksimal paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Jadi dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi bersangkutan masih tetap dipekerjakan, maka peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau dapat berhenti bekerja atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Untuk peserta yang telah menerima manfaat jaminan pensiun, maka peserta tersebut tidak dapat menjadi peserta kembali Bapak Ibu. Semisal nih dia usianya 58 tahun, masih bekerja di perusahaan, udah 58 saya mau ngambil JP saya dulu nih.
Nah, kan ada ketentuan Bapak Ibu bisa lebih 3 tahun dari usia 58. Dia sudah ambil saldo JP-nya, terus tiba-tiba dia mau ikut JP lagi, itu yang tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi kepesertaan JP untuk peserta yang telah mencapai usia pensiun tidak dapat didaftarkan lagi jika sudah menerima manfaat jaminan pensiunnya. Next, Mas Vido. Ya, kemudian manfaat jaminan pensiun berkala. Untuk manfaat berkala di sini ada 5 kriteria Bapak Ibu. Mungkin agak sedikit banyak kriterianya. Coba saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah manfaat pensiun hari tua. Manfaat pensiun hari tua ini adalah persyaratannya. Yang pertama, peserta atau tenaga kerja memasuki usia pensiun JP. Usia pensiun JP telah saya berikan di awal tadi yang ada grafiknya usia berapa, pensiunnya tahun berapa, usia berapa, pensiunnya tahun berapa. Jika yang bersangkutan sudah memasuki usia pensiun JP, kemudian telah memiliki masa iur 15 tahun, maka yang bersangkutan dapat mengajukan manfaat berkala ke BPJS Tenagakerjaan. Manfaat berkala ini akan diberikan secara terus sampai yang bersangkutan, sampai tenaga kerja tersebut meninggal dunia, Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya meninggal dunia, apakah manfaatnya berhenti? Manfaat tersebut akan turun ke ahli waris. Ahli waris kalau misalnya sudah menikah berarti ke janda duda, kalau misalnya belum berarti ke orang tua. Oke. Kemudian yang kedua adalah manfaat pensiun cacat total tetap, yaitu diberikan kepada peserta yang menderita cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun. Kemudian yang kedua, hak pensiun berkala ini berakhir jika peserta kembali bekerja. Kalau misalnya ada yang cacat total tetap, tapi yang bersangkutan tiba-tiba bekerja kembali sebagai penerima upah, otomatis manfaat jaminan pensiun berkalanya tidak dapat kami bayarkan kembali. Kemudian jika peserta tersebut meninggal dunia, maka manfaatnya dapat diteruskan kepada ahli warisnya. Begitu. Kemudian yang ketiga ada manfaat pensiun janda duda. Diberikan ketika peserta meninggal dunia dan memiliki janda atau dudanya. Kemudian peserta yang meninggal dunia ini bukan karena kecelakaan kerja, maka mensyaratkan minimal iuran adalah 12 bulan dengan tingkat kepadatan iuran minimal 80%. Jadi kalau misalnya meninggal bukan karena kecelakaan kerja atau JKM biasa, maka dipersyaratkan untuk minimal iurannya adalah 12 bulan. Kemudian ketika hak pensiun janda duda meninggal atau menikah kembali, maka akan diberikan kepada anak kandungnya. Turun ke anak Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak kandung, janda dudanya meninggal, orang tuanya meninggal, bisa diberikan kepada anaknya sesuai kriteria dan persyaratan yang berlaku. Yang kemudian, apabila peserta atau tenaga kerja telah mendapatkan manfaat pensiun hari tua berkala, udah dapat MPHT yang pertama Bapak Ibu yang berkala, kemudian meninggal dunia, untuk manfaat yang diberikan kepada janda dudanya itu adalah 50% dari manfaat MPHT yang telah diterima oleh tenaga kerja. Jadi kalau misalnya dulu Bapaknya dapat 1 juta per bulan misalnya Bapak Ibu, kemudian peserta meninggal dunia, turun kepada janda duda, kepada istrinya, maka istrinya bukan dapat 1 juta per bulan, tapi dapatnya 500.000 per bulan. 50%-nya dari manfaat MPHT yang telah diterima oleh tenaga kerja. Kemudian tentunya persyaratan untuk manfaat pensiun janda duda ini dapat diberikan secara berkala jika tenaga kerja tersebut meninggal dunia sebelum usia pensiun. Oke. Usia pensiun JP yang telah ditetapkan di tabel tadi Bapak Ibu. Next. Selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah manfaat pensiun anak.
yaitu diberikan ketika peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun dan tidak memiliki suami atau istri. Misalnya istrinya Nyun Sewu sudah pasangannya sudah meninggal dunia juga atau sudah bercerai sebelum peserta meninggal dunia, maka manfaatnya dapat diberikan kepada anaknya. Jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sama seperti jaminan pensiun janda duda, minimal iuran yang dipersyaratkan adalah 12 bulan dengan tingkat kepadatan minimal 80%. Manfaat pensiun anak ini diberikan kepada anak ketika janda duda peserta menikah lagi atau meninggal dunia. Apabila janda duda telah mendapatkan manfaat pensiun janda duda berkala, maka anak akan mendapatkan manfaat 50% dari manfaat jaminan pensiun yang telah diberikan kepada janda dudanya. Jadi untuk kasus yang tadi misalnya orang tuanya, ayahnya mendapatkan manfaat berkala sebesar 1 juta rupiah. Suatu ketika terjadi resiko ayahnya meninggal dunia, maka jaminan pensiunnya akan diberikan kepada istrinya. Istrinya tidak dapat 1 juta, tapi istrinya dapat 500.000 rupiah per bulan. Kemudian istrinya tiba-tiba menikah kembali, otomatis kan tidak berhak atas manfaat jaminan pensiun berkalanya, diturunkan ke anaknya. Nah, anaknya ini tidak dapat 500.000 Bapak Ibu, tapi dapat manfaat minimal 393.500. Bukan dapat 250.000, tapi kita mendapatkan manfaat minimal. Minimalnya berapa? Minimalnya 393.500. Jadi yang didapatkan anak per bulannya sebesar 393.500. Kemudian, manfaat pensiun anak ini dapat ditujukan kepada 2 orang anak dengan menuliskan nama anak pada formulir pengajuan jaminan pensiun. Di awal, Bapak Ibu harus menulis susunan keluarganya secara jelas. Istrinya siapa, anak duanya siapa. Untuk anak ini kita mengacu dari anak yang paling tua ya Bapak Ibu, tidak bisa misalnya anaknya 4, yang nomor 3 sama nomor 2 umurnya nomor 3 sama nomor 4 umurnya masih 5 tahun sama 7 tahun. Nah, pilih yang paling kecil ya, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, harus urut Bapak Ibu dari yang paling tua dulu 2 itu. Oke. Kemudian, hak pensiun anak ini akan berakhir ketika anak mencapai usia 23 tahun, belum bekerja atau menikah, atau belum meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, untuk persyaratan ini harus terpenuhi secara seluruhnya. Misalnya belum mencapai 23 tahun betul, belum bekerja betul, belum bekerja tapi sudah menikah, itu maka manfaat jaminan pensiun juga tidak dapat diberikan kembali kepada anaknya. Jadi ketika persyaratan belum berusia 23 tahun, belum bekerja dan belum menikah, ini adalah satu syarat kesatuan yang harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak dapat dipenuhi, maka manfaat jaminan pensiun anak tidak dapat diberikan kembali. Kemudian yang terakhir di sini ada manfaat pensiun orang tua. Diberikan kepada orang tua dalam hal peserta meninggal dunia berstatus lajang, tidak pernah menikah. Jadi kalau misalnya ada tenaga kerja sudah menikah tapi belum punya anak, kemudian kan jaminan pensiunnya kan turunnya ke istri, ahli warisnya. Nah, kalau misalnya istrinya menikah lagi, apakah bisa turun ke orang tua? Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi, jaminan pensiun ini hanya dapat diberikan kepada ahli waris derajat pertama. Derajat pertama ke atas atau derajat pertama ke bawah. Oke. Jadi kalau misalnya sudah diberikan kepada istri, tidak bisa turun lagi ke orang tua. Sebaliknya, kalau misalnya sudah diturunkan ke anak, terus anaknya sudah kerja, diberikan ke neneknya, boleh apa enggak? Tidak boleh. Jadi harus 1 derajat garis lurus. Jadi kalau untuk manfaat pensiun orang tua berarti hanya dapat diberikan jika tenaga kerja tersebut benar-benar statusnya lajang atau belum menikah. Sama syaratnya, jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka iuran yang dipersyaratkan adalah minimal 12 bulan dengan tingkat kepadatan minimal 80%. Kemudian apabila peserta telah menerima manfaat pensiun hari tua berkala,
Yang nomor 1 tadi Bapak Ibu, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka orang tuanya akan mendapatkan manfaat 20% dari manfaat jaminan pensiun yang telah diberikan kepada peserta sebelumnya. Jadi beda ya Bapak Ibu, kalau janda duda 50%, tapi kalau orang tua hanya 20%. Tentunya kita melihat minimal 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 yang dapat diberikan oleh ahli waris yaitu 39.500. Jika 20%-nya di bawah 39.500, maka tetap kita berikan minimal di 39.500. Kemudian manfaat pensiun orang tua ini hanya diberikan kepada salah satu orang tuanya saja Bapak Ibu. Jadi dipilih ayah atau ibunya. Jika penerima manfaat tersebut meninggal dunia, maka tidak bisa dilanjutkan ke orang tua yang lain. Jadi hanya satu, misalnya milih ibu, kemudian misalnya milih ibu atau bapak, terus salah satu meninggal dunia mau dilanjutin ke orang tua yang masih hidup, nah itu nggak bisa. Jadi hanya memilih satu saja orang tua yang dapat yang ditunjuk sebagai ahli warisnya siapa. Next. Ini Bapak Ibu alurnya kalau kita dari Bagan. Jadi kalau misalnya mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau tidak. Kalau misalnya meninggal dunia, sudah berkeluarga atau tidak. Kalau sudah berkeluarga, maka yang dapat dana dudanya. Kalau misalnya belum berkeluarga, yang dapat orang tuanya dengan nominal besaran yang sudah tertera. Begitu pula sampai turun ke anak. Sama di meninggal mengalami cacat total atau meninggal dunia. Oke. Baik, next, Mas. Ini untuk susunan ahli waris jaminan pensiun. Untuk jaminan pensiun ini berbeda seperti JKK atau JKM atau JHT ya Bapak Ibu. Untuk susunan ahli warisnya hanya 3 ini, di janda duda atau anak atau orang tua. Bagaimana juga jika tidak dapat seluruhnya, maka nanti untuk dana jaminan pensiun tenaga kerja tersebut akan kita kembalikan ke dana program jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun ini sifatnya gotong royong Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah tidak memenuhi kriteria yang ada, nggak ada ahli warisnya, maka yang sudah dibayarkan oleh tenaga kerja dan perusahaan akan dikembalikan ke rekening program jaminan pensiun untuk manfaat peserta lainnya. Kemudian di sini ada kriteria juga untuk ahli waris yang mendapatkan manfaat pensiun berkala, wajib melakukan konfirmasi ulang kepada BPJS Ketenagakerjaan itu setiap 3 bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 bulan. Jika ahli waris tersebut tidak melakukan konfirmasi lebih dari 6 bulan, maka manfaat yang dapat kita berikan paling banyak adalah 6 bulan. Misal Bapak Ibu ada ahli waris lupa, nggak datang ke kantor, nggak konfirmasi selama 1 tahun atau 12 bulan. Maka untuk rapel jaminan pensiun yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya 6 bulan saja. Sisanya gimana? Sisanya hangus, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini memang konfirmasi jaminan pensiun harus rutin datang ke kantor cabang setiap 3 bulan sekali. Selambat-lambatnya paling lambat telatnya 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan sisanya hangus, Bapak Ibu. Nggih. Next. Ya, tadi kan saya banyak menyebutkan kepadatan iuran 80%. Nah, ini kepadatan iuran tuh apa sih? Kepadatan iuran itu ada perhitungan untuk jaminan pensiun, yaitu rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Masa iur jaminan pensiun dibagi masa iur jaminan pensiun hingga tanggal meninggal dunia dikali 100%. Jika kepadatan iuran ini memenuhi 80% dan iuran minimal 12 bulan, maka ahli waris berhak mendapatkan berkala. Sebaliknya, jika masa iur 12 bulan tapi tidak memenuhi
masa kepadatan iuran 80%, maka akan diberikan secara lamsam. Contohnya, di sini ada pekerja A. Pekerja di perusahaan dan didaftarkan di program jaminan pensiun sejak Januari 2022. Tenaga kerja tersebut resign, Bapak Ibu, mengundurkan diri dari perusahaan dengan iuran jaminan pensiun yang terakhir dibayarkan oleh perusahaan di bulan Desember 2023. Kemudian, pada bulan April, tenaga kerja tersebut meninggal dunia dengan status belum bekerja. Dan usia tenaga kerja tersebut meninggal dunia berusia 40 tahun. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang pertama masa iurnya. Masa iurnya kita hitung. Kepadatan iurannya berarti dari Januari 2022 kita hitung sampai Desember 2023 itu ada berapa iuran jaminan pensiunnya? Ada 24 bulan terbayarkan oleh perusahaan. 24 bulan Bapak Ibu terbayarkan oleh perusahaan. Kemudian dia meninggal bulan April 2024. Kita hitung dari Januari 2022 sampai April 2024 ada berapa bulan? Ada 28 bulan. Berarti perhitungannya 24 bulan dibagi 28 dikali 100%. Di sini kepadatan iurannya ada 85,71%. Kemudian tenaga kerja meninggal di usia 40 tahun, berarti belum mencapai usia pensiun. Dan masa kepesertaan jaminan pensiunnya ada di 24 bulan, lebih dari 12 bulan. Maka ahli waris berhak mendapatkan jaminan pensiun berkala. Oke. Jadi dilihatnya yang pertama kepadatan iurannya minimal 80%, usia tenaga kerjanya belum mencapai usia pensiun, kemudian masa kepesertaan pensiunnya minimal 24 bulan. Jika Bapak Ibu usia tenaga kerjanya meninggal di tahun 2024 59 tahun. Kemudian maka kepadatan iurannya wajib 100%. Berarti dia harus perpanjangan kan Bapak Ibu, perpanjangan JP-nya. Kalau misalnya dia masih kerja tapi jaminan pensiunnya sudah tidak dibayarkan iurannya oleh perusahaan saat dia mencapai usia pensiun, kemudian dia meninggal, yang bersangkutan meninggal dunia, maka itu juga tidak dapat diberikan secara berkala Bapak Ibu, diberikannya secara lamsam. Jadi peserta meninggal dunia sebelum jatuh tempo jaminan pensiunnya. Karena kan seharusnya kalau misalnya dia sudah nonaktif, sudah tidak dibayarkan jaminan pensiunnya, kemudian belum sempat ngambil, terus meninggal di juga dapatnya lamsam, gitu Bapak Ibu. Next, Mas Wido. Saya hapus dulu. Yang ini nggak bisa dihapus ya. Oke, di sini ada kasus berbeda lagi Bapak Ibu. Jika pekerja A bekerja di perusahaan, didaftarkan jaminan pensiun sejak Januari 2022, kemudian tenaga kerja tersebut resign dari perusahaan dengan iuran jaminan pensiun terakhir dibayarkan bulan Desember 2023. Kemudian pada bulan Desember 2024 tenaga kerja tersebut meninggal dunia dengan status belum bekerja dan usia tenaga kerja tersebut saat meninggal dunia berusia 40 tahun, maka kita lihat di sini kepadatan iurannya kurang dari 80% Bapak Ibu. Kan masa iur jaminan pensiun dibagi masa iur jaminan pensiun hingga tanggal meninggal dunia. Berarti jaminan pensiunnya 24 bulan, kemudian masa iur jaminan pensiun hingga tanggal meninggal dunianya di sini ada 36 karena dihitung sampai bulan Desember 2024. Maka kepadatan iurannya kurang dari 80% di 66,67. Jaminan pensiun akan diberikan kepada lamsam
kepada ahli waris, diberikan secara lamsam kepada ahli waris. Next, Mas Wido. Ya, kemudian di sini ada beberapa kriteria yang dapat menghentikan manfaat pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun hari tua seperti yang saya jelaskan tadi ketika tenaga kerjanya meninggal dunia. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada ahli waris. Kemudian manfaat pensiun cacat. Nah, penghentian manfaatnya yaitu ketika peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat total tetap atau bekerja kembali. Kemudian di sini manfaat pensiun janda duda tidak dapat diberikan kembali jika janda duda meninggal dunia atau janda duda menikah kembali. Kemudian untuk manfaat pensiun anak tidak dapat diberikan kembali ketika anak telah mencapai usia 23 tahun, bekerja, dan menikah. Kemudian untuk manfaat pensiun orang tua tidak dapat diberikan kembali ketika orang tuanya meninggal dunia dan tidak dapat diteruskan kepada orang tua yang lainnya. Kemudian di pasal 37 sesuai Permenaker 29 tahun 2015 di sini disyaratkan bahwa dalam hal penerima manfaat pensiun tidak melakukan konfirmasi data sampai dengan 10 tahun sejak penghentian sementara pembayaran manfaat pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menghentikan pembayaran manfaat pensiunnya. Jadi gini Bapak Ibu, jika ada ahli waris tidak konfirmasi ulang ke BPJS Ketenagakerjaan sampai 10 tahun, maka manfaat jaminan pensiun berkala akan dihentikan secara otomatis oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana kalau dia kembali lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 10 tahun, ya sudah tidak berhak lagi Bapak Ibu. Sudah tidak dapat diajukan lagi manfaat berkalanya walaupun belum memenuhi kriteria yang di atasnya. Jadi untuk konfirmasi berkala memang wajib dilakukan rutin seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan kurun waktu setiap 3 bulan sekali wajib dilaporkan. Kalau misalnya yang bersangkutan lupa dan maksimal 10 tahun dia nggak lapor-lapor, maka manfaat jaminan pensiun berkala akan dihentikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Next. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin untuk jaminan pensiun ini sifatnya memang sedikit teknis ya Bapak Ibu, banyak persyaratan, banyak perhitungan di dalamnya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menanyakan atau dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Mas, luar biasa sekali nih Mbak Yeni dalam menjelaskan nih. Penuh semangat nih itu. Mungkin dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu sekalian ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan langsung. Mumpung ada narasumbernya, masalah jaminan pensiunnya. Ya, kalau saya lihat tadi kan ada manfaat itu ya Mbak Yeni ya, janda duda, ya kan? Itu lima Iya, puluh Mas. persen. Mungkin ini juga mewakili banyak laki-laki nih misalkan. Kalau misalkan istrinya dua gimana Mbak Yeni? Istrinya dua ini dua-duanya sah, Mas. Dua-duanya setahun. Kalau misalnya pernikahannya keduanya sah, maka di antara istrinya harus memilih salah satu yang harus dilampiri dengan surat pernyataan. Kalau misalnya salah satu istri tersebut tidak memenuhi mm, persyaratan untuk mendapatkan eh, manfaat pensiun berkala kembali, maka tidak bisa dialih tangankan kembali ke istri yang satunya. Gitu ya. Jadi yang diakui hanya satu istri. Kalau anak boleh dua, kalau istri cuma satu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada tenaga kerja yang menikah secara sah dan diakui oleh negara istrinya dua, maka di antara kedua istri tersebut rembukan dulu, pilih salah satu. Nah, Gitu Mas. sedangkan laki-laki kalau beristri dua kan diwajibkan untuk adil tuh. Terus Nah, yang biar ya adilnya itu gimana itu Mbak Yeni? adilnya mungkin ya di
selesaikan secara kekeluargaan di baliknya. Soalnya untuk aturan pemerintah hanya diberikan di satu istri. Iya. Ada yang raise hand ini Mas Iya, dari Pak monggo. Ini Senjoyo. dari Monggo Pak Pak. Senjoyo. Mungkin monggo Bapak ada yang mau dipersilakan. Mau dipertanyakan, monggo Ini dipersilakan. pasti gara-gara mau beristri dua ini. Monggo Pak Senjoyo. Pak Senjoyo, monggo. Ya, oke. Oh, Pak Selamat Toy pagi. masih muda nyeluk emas ini. Oh. Saya pakai dua akun, sorry. Satu punya Martinez, satu punya Sumber Alay. Ada Nggih, beberapa yang pripun saya mau Pak? tanyakan. Yang pertama nih, ketika pekerja itu masih lajang, ternyata dia meninggal. Nah, ahli warisnya orang tuanya sudah meninggal. Nah, itu jaminan pensiunnya dananya bisa dicairkan oleh siapa, apakah oleh abang atau siapa? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, akeh iki buat pertanyaannya. Pertanyaan kedua, jadi saya kalau nggak salah, kalau nggak peserta kalau nggak 12 bulan nggak bisa diambil benar ya? Apa salah? Bukan Pak, masih Oh, bisa nggak bisa. diambil tapi lamsam. Oh, langsung ya. Oke. Iya. Tadi saya dengar ada minimal dasarnya itu 393.500. Itu dasar perhitungannya dari mana? Ya. Kan banyak yang nggak tahu kan pasti kan. Nggih. Nah itu. Terus yang selanjutnya, ketika ada manfaat pensiun anak untuk anaknya misalnya ada 4, ternyata usia pertama itu 23 tahun. Usia sudah bekerja gitu ya. Usia kedua itu 20 tahun. Nah, apakah manfaat ini bisa turun ke yang usia 20 tahun itu? Itu. Nggih. Terus kemarin ada kasus gini. Kemarin tuh ada kasus, ada pekerja yang mencairkan jaminan pensiunnya. Sudah bolak-balik ke sana, Mbak. Bolak-balik ke kantor, makanya bisa. Ternyata sudah sampai CS nih, sudah sampai CS. Silahkan Pak ditunggu sekitar 7 minggu. Nah, ternyata setelah 7 minggu itu ditolak dengan alasan sudah usia 23 tahun dan sudah bekerja. Nah, apakah ini seharusnya kan ada antara CS sama mungkin yang di depan harusnya memahami materi tentang itu bisa dicairkan di usia berapa. Jadi kan kasihan untuk pekerjanya yang sudah berusaha untuk mencari data-datanya, sudah setengah mati dia cari data, ternyata hasilnya seperti itu. Jadi mohon kedepannya yang untuk ini lebih pengetahuan dari CS, ya dari sistem loket yang CS maupun kurirnya lebih itu lebih memahami lebih tentang kriteria apa aja yang bisa untuk pencairan. Sementara itu, Bu ini Nggih, baik Pak Sunyoyo, terima kasih atas pertanyaannya nggih. Jadi memang untuk jaminan pensiun tersendiri ini beda ya Bapak dengan jaminan hari tua maupun dengan jaminan kematian. Kalau jaminan hari tua itu kan urutannya banyak ya Bapak, sampai saudara kandung pun bisa. Tapi untuk jaminan pensiun ini berbeda, maka persyaratan untuk ahli waris hanya ada di derajat pertama. Jadi tenaga kerja punya istri atau anak atau punya orang tua. Tidak bisa turun di derajat kedua untuk susunan ahli warisnya. Jika tidak ada ahli warisnya lagi gimana? Maka untuk dana jaminan pensiun yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan tenaga kerja akan kembali ke rekening program, kembali ke program BPJS jaminan pensiun. Karena jaminan pensiun ini sifatnya adalah gotong royong jaminan sosial
Jadi kalau misalnya memang sudah tidak ada ahli waris pensiun, maka dananya akan kembali ke rekening program. Tidak bisa dialih tangankan walaupun ada surat keterangan waris. Nah, biasanya kan ada akta notaris atau apa kalau JHT, kalau JKM masih bisa. Tapi kalau jaminan pensiun sesuai perundang-undangannya hanya di derajat pertama saja. Jadi kalau sudah tidak ada ahli waris, ya berarti dana tersebut kan untuk tenaga kerja yang belum memiliki masa iur 12 bulan, maka tenaga kerja tersebut nyumut sewu, kalau meninggal dunia dapat ahli waris mendapatkan manfaat pensiun lamsam atau sekaligus. Jadi tidak dapat berkala, tapi tabungannya kita kembalikan beserta dana pengembangannya. Kemudian untuk perhitungan 393.500 ini di sini ada dari ketetapan pemerintah, Pak. Di situ juga menghitung dari nilai inflasinya. Untuk rumusnya saya share dulu sebentar. Kalau kita by system ya, Pak, menghitungnya, tapi dasar rumusnya dari sini, Pak. Mohon ditunggu dulu, saya bukakan. Sebentar saya share screen dulu. Dari sini Bapak perhitungannya. Manfaat jaminan pensiun 1 tahun selanjutnya dihitung dari formula manfaat jaminan pensiun 1% kali masa iur per 12 kali rata-rata upah tertimbang selama masa iur dibagi 12. Oke. Ini yang dapat diberikan secara berkala setiap bulan, Bapak. Perhitungannya seperti ini. Kalau di Permenaker memang di PP Nyun Sewu sudah dihitung minimal yang pertama kali diberikan 300.000. Jadi kita punya angka awal 300.000 yang setiap tahunnya akan naik menyesuaikan tingkat inflasi sama faktor indeksasi atau pengalih. Tuh. Jadi 1 tahun sebelumnya di manfaat usia pensiun dikali faktor indeksasi 1 plus tingkat inflasi umum tahun sebelumnya. Nah, itu makanya setiap tahunnya kita jaminan pensiun bisa naik. Kalau misalnya inflasinya tinggi, otomatis nanti jaminan pensiunnya juga akan naik, gitu Pak. Perhitungannya seperti ini, tapi kita ada sistem buat ngitungnya Pak. Kemudian, kami mohon maaf ya Pak, kalau misalnya kemarin ada kesalahan di customer service kami dalam menginformasikan. Tapi yang bersangkutan berarti memang janda duda ya Pak, penerimanya ya harusnya ya Pak, atau memang langsung ke anak? Terimanya anak Bu, Oh, karena berarti yang kan meninggal anaknya itu juga dapat JKM-nya ya seperti Pak? itu jaminan kesehatannya sudah diambil, Mm-mm. terus yang ngurus jaminan pensiun. Oh, berarti cuma JP-nya aja yang tidak bisa diproses ya Pak. Untuk JKM-nya sudah turun ke anak nggih? Kayaknya belum kayaknya Bu, memang bisa ya? Jaminan Karena kematian, kesehatannya udah diambil Bu. oh sudah nonaktif ya Pak berarti ya posisinya ya? Iya, Oh sudah nah, nonaktif kemudian kesehatannya baru udah klaim diambil. bukan masih aktif bekerja nggih? Iya, Iya, nggih udah Pak. aktif. Nggih. Berarti memang jaminan hari tuanya bisa diserahkan ke anaknya, tapi mohon maaf untuk jaminan pensiun jika anak tersebut sudah tidak masuk ke persyaratan jaminan pensiun anak yang tadi Pak, maksimal 23 tahun, belum bekerja dan belum menikah, maka dana jaminan pensiun tersebut kembali ke rekening program Pak, untuk gotong Iya, royong harusnya, lagi. Nggih. harusnya nanti mungkin ke depannya untuk setiap CS atau security kan biasanya di depan tuh, Siap ya kan? Pak. Itu harusnya Nggih. lebih mengenal untuk syarat-syarat pencairannya itu seperti apa. Kasihan Nggih, soalnya kalau siap. sudah seperti ini orangnya ke kantor sudah pertama dia udah datang ini kurang surat apa ya kematian, oke, dilengkapin.
Ternyata balik, terus ke situ lagi CS-nya, oke Pak, nunggu 7 hari. Setelah 7 hari dapat balasan seperti itu. Nggih, Harusnya kami lebih mohon maaf ya Pak. memahami lah ya untuk Ya Pak. kedepannya. Ya kemarin mungkin itu ada kelewat ya Pak di usia ya Pak, karena nyun Iya. sewu ya kurang teliti di customer service kami. Kami mohon maaf sebelumnya. Dan harapannya kedepannya lebih baik adanya setiap CS atau security yang Mm-mm. di depan itu memahami untuk kriteria pengaklannya itu syaratnya apa aja. Ya, siap Pak. Oke. Tapi untuk Gitu. persyaratannya JHT dan JP kalau misalnya untuk peserta yang meninggal hampir sama sih Pak. Persyaratannya Ya, cuma manfaatnya jadinya yang berbeda ya Pak. Nggih. ya kayak gitu Nggih, kan nggih. ada tanda kutipnya 23 tahun yang sudah Nggih, bekerja itu betul. nggak bisa. Nah, Betul. Nggih, siap Pak tes-tes seperti Sunjoyo. itu harusnya. Gitu. Nggih, siap Asik. Pak. Baik Pak Sunjoyo, matur suwun. Nggih. Sudah cukup nggih Pak? Cukup, Bu. Nggih, baik. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu yang lainnya monggo kalau mau bertanya, nggak usah malu-malu. Mbak Yeni baik hati orangnya, Ya, apalagi Bu soalnya nanti Ika. 2030, 6 tahun lagi kemungkinan nanti ada manfaat pensiun hari tua yang berkala. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini ada persyaratan usia ya Bapak Ibu. Ini yang kadang eh, menjadi pertanyaan, kok teman saya udah bisa ngajuin, saya belum, padahal masuk kerjanya sama. Nah, ini kita karena ada usianya Bapak Ibu. Saya share sekali lagi, mungkin bisa di screenshot, nanti bisa diinformasikan ke tenaga kerja semuanya. Ini adalah usia pensiun JP sesuai peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Dibesarin Jadi Bu, kalau nggak kelihatan. share screen-nya sudah kelihatan belum Pak? Nggak kelihatan cuma kecil. Nanti di-share di grup ya Pak, flyers-nya ya. Oke, Bu. Ya, nanti saya Makasih. share di grup. Jadi ini Bapak Ibu, kalau misalnya kelahiran 59 sampai 62, berarti usia pensiunnya yang ditetapkan pemerintah 56 tahun, baru bisa ngambil JP-nya. Begitu pula sampai usia kelahiran 1979. Nanti 1979 ini paling mentok Bapak Ibu di 65. Ya, nanti kalau misalnya monggo di screenshot, diinformasikan ke tenaga kerjanya. Kalau kurang jelas nanti saya share di grup. Lahiran 82 Bu, 83. 8283 otomatis nanti 65 tahun, Pak. Oh, Iya, kalau misalnya yang bersangkutan pensiun di usia 50 misal ya Pak, masa iurnya sudah 15 tahun, kapan dapat manfaat jaminan pensiun berkalanya? Nanti di usia 65 Pak. Kalau nanti kena misalnya, sisir. iya, sesuai peraturan pemerintahnya begitu Pak. Sampai sekarang belum ada perubahan peraturan pemerintahnya. Iya. Kalau misalnya nanti nyuwun sewu sebelum 65 meninggal dunia gimana bisa diberikan kepada ahli waris. Begitu. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan? Sambil Eh, mungkin nunggu apa ya? Pertanyaan yang muncul mungkin jangan lupa absensi ya Bu ya, ada di link. Sama Mbak Yeni mungkin untuk kan Mbak Yeni materinya bisa di-share di sini mungkin biar teman-teman Siap. langsung bisa dulu dari sini sebelum di close ini. Oh ya, saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ya, monggo ada yang mau dipertanyakan lagi. Kalau misalkan tidak ada, mungkin ada sedikit wacana ya Bu ya, atau mau closing statement juga boleh ini dari Ibu Ika. Ibu Ika ini orangnya baik hati sekali loh Bapak Ibu. Terus murah senyum, manis loh itu kan. Monggo Bu Ika, dipersilahkan Bu Ika kalau ada yang mau disampaikan Bu Ika. Iki MC ini tukang gombal bener ya. Baik. Eh, ini nggak ada lagi yang tanya nih. Tadi jangan-jangan ada yang di apa namanya, ada yang di chat, nggak ada ya.
Udah di-share. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya siang pagi hari ini. Luar biasa masih masih bergabung dengan kita ya di Ngobras. Yang kita rutin nanti kembali ke minggu kedua dan keempat ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu lihat kita terus gitu ya. Kan lagi terkait aplikasi GMO, kepesertaan dari teman-teman peserta di tempat kerja Bapak Ibu itu semua aktif. Mohon dipastikan bisa akses JMO. Kemudian untuk memastikan juga bahwa betul iuran sudah disampaikan sesuai dengan yang sudah eh, dibayarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Gitu. Jadi ini kendali ya Bapak Ibu ya, kendali untuk memastikan bahwa mereka betul sudah terdaftar dengan data yang benar dan iurannya sudah disampaikan dengan sesuai juga. Jadi mohon dibantu diingatkan kembali ke seluruh teman-teman pekerja untuk download dan cek saldo di aplikasi JMO. Dan ada juga yang di JMO bisa digunakan adalah adanya manfaat layanan tambahan, ambil perumahan atau renovasi rumah. Nah, kemarin sempat ada yang mengajukan tapi terkendala, Mas Krisna ya kalau nggak salah kemarin. Coba nanti bulan depan dicoba kembali Mas. Kemarin dari apa namanya dari bagian kepesertaan cross check kembali datanya. Harusnya bisa masuk, maka ada penyesuaian. Kita nanti coba dilihat setelah iuran bulan Juli dibayarkan ya. Nanti dicek. Nah, harusnya lolos, harusnya bisa mendapatkan manfaat melakukan pengajuan MLT lewat JMO. Nanti boleh info lagi ke kami coba telusur kembali. Ya, jadi manfaat BPJS Tenaga Kerja kan sudah semakin terbuka. Keterbukaan ini juga kami rembetkan ke peserta biar sama-sama tahu kalau ada yang salah, ada yang harusnya sudah dibayar kok belum dibayar, atau misalnya sudah dibayar kok nggak masuk gitu. Nah, itu kan dari perusahaan harus cross check juga ke kita ya, ke BPJS Tenaga dengan betul. Kemudian ini kebetulan ada beberapa perusahaan juga, saya informasikan juga, mungkin kemarin juga sempat disinggung sedikit Bapak Ibu bahwa mulai bulan September itu pelaporan kerja yang masuk ke fasilitas yang kerjasama itu akan terkait ke aplikasi SIPP. SIPP ini aplikasi yang digunakan oleh HRD ya biasanya ya. Jadi mohon dipastikan cek di aplikasi SIPP Bapak Ibu, karena kalau dari PIC perusahaan belum submit di apa namanya laporan kecelakaan kerja di SIPP, maka di kami tidak bisa melakukan approval surat kelayakan. Kalau surat kelayakannya belum di approval, maka pelayanannya tidak bisa diberikan, artinya harus bayar sendiri. Jadi kami ingatkan lagi, mohon mulai buka-buka SIPP, kalau lupa password dan sebagainya mungkin boleh berkoordinasi dengan pembinanya masing-masing supaya bisa kerjasama bisa dipastikan bahwa sudah bisa segera dieksekusi. Hanya ini sekarang dari rumah sakit akan inputan ini akan masuk ke aplikasi SIPP, mohon approval dari PIC perusahaan. Dari situ baru akan masuk ke manajer kasus. Dari manajer kasus baru ke Kabid dan Kakacap. Jadi ini tahapannya ada 3 tahap ya, ada 4 tahap gitu. Jadi mohon yang sudah menggunakan SIPP mohon di cross check kembali masih bisa akses enggak, takutnya ternyata sudah tidak bisa akses. Saya kira itu nitip ya, JIMO, MLT sama SIPP. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga informasi tentang program-program BPJS Tenaga Kerja yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ini haknya panjenengan semua yang sudah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja sebagai peserta program jaminan pensiun. Kami berharap manfaatnya bisa tersampaikan dengan yang seharusnya. Mohon dibantu juga diingatkan kalau ada ahli waris dari program jaminan pensiun yang mungkin lupa-lupa, nggak konfirmasi. Karena tadi diinfokan Mbak Yeni ya, maksimal itu rapel hanya 6 bulan. Jadi kalau telat setahun,
yang dibayarkan cuma 6 bulan ke belakang, kan sayang ya 6 bulannya hilang gitu. Jadi mohon kami juga dibantu, mungkin nanti kami berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu kalau kami temukan beberapa ahli waris yang belum konfirmasi sampai lewat dari 6 bulan, supaya bisa dibantu. Siapa tahu mungkin masih ada rekannya, saudaranya, tetangganya gitu ya yang masih ada di perusahaan Bapak Ibu, supaya bisa dibantu diinformasikan untuk mengambil haknya. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pada hari ini sosialisasi mengenai jaminan pensiun yang dibawakan oleh Mbak Yeni dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tegal. Kami mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan atau perilaku yang menyinggung Bapak Ibu, walaupun itu sengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf dan sekali lagi kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dalam keberkahan dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih.